Suster Alexia, terima kasih, selamat bertemu. Selamat bertemu Bapak Anton. Ya, terima kasih. Suster, begini, saya mau tanya, Suster sudah berapa lama di sini di Naup ini? Saya sudah 7 tahun Bapak bekerja di Rumah Sakit Naup. Oh ya, dan di sini berapa suster yang dengan suster di sini di rumah sakit ini? Secara keseluruhan kami ada 13 suster. Oh, Ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di yayasan. oh gitu, Ya. 13 orang. Ya. Lalu karyawan-karyawati? Karyawan-karyawati seluruhnya berjumlah 35. Aduh, Ada perawat, bidan, kemudian juga dengan bagian-bagian lain seperti IT, manajemen, dan petugas-petugas umumnya. oh ya. Ya. Itu saya lihat di papan nama itu RSU Naup. Ya. Kenapa tidak ditulis bilang rumah sakit kusta? Tidak Bapak. Saya sedikit memulai dengan sejarah. Ya, itu yang baik. Mengapa sampai dengan menuliskan Rumah Sakit Umum Naup. Ya, Kalau berbicara tentang nama rumah sakit, saya lebih berbicara sedikit tentang kongregasi. ya. Ya. Jadi rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Naup yang sebelumnya itu adalah Rumah Sakit Kusta. Ya. Secara kongregasi, spiritualitas kongregasi itu adalah semangat hamba, mengenakan semangat hamba. Dan hamba seperti apa orang PRR itu? Ya. Hamba yang melayani. Nanti orang akan bertanya, suster-suster PRR itu melayani seperti apa? Atau sasaran pelayanan itu kepada siapa? Ya. Jadi kita melayani orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terbuang, dan orang-orang yang tidak dikenal banyak oleh masyarakat luas. Itu kekhasan dari Itu suster-suster merupakan PRR. kekhasan dari suster-suster Spiritualitas. PRR, spirit dari PRR. Dan yang sekarang yang menjadi sangat nyata sekali dalam kongregasi itu adalah melayani orang-orang kusta. Oh ya, seperti di Leoleba dulu, awal-awal. Awal-awal itu di Loleba, iya, tetapi sekarang mereka sudah berubah status. Ya. Jadi sekarang kita yang lebih terkenal untuk melayani kusta itu adalah Rumah Sakit Di Naup. Naup ini, Iya. ya. Mengapa itu suster-suster PRR memikirkan untuk harus mendirikan rumah sakit kusta? Ya. Bukan rumah sakit yang lain. Oh ya, Jadi, suster, ini ya. hari tanggal 12 Ya, Februari, hari Senin. hari Ya. ya. Dan suster, terima kasih karena mau melayani untuk wawancara. Silakan lanjutkan. Dalam kongregasi Putri Renya Rosari, seperti saya ulaskan tadi, semangat Putri Renya Rosari itu merupakan juga semangat pendiri. Ya. Jadi pendiri kami adalah Monsignor Gabriel Manek SVD, Ya. yang sekarang itu sudah mendapat gelar hamba Allah Monsignor Gabriel Manek SVD. Ya, suster. Kami adalah anggota dari Sahabat Monsignor Gabriel Manek, SMGM. Iya. Sehingga Betul, terima kasih. betul, Lanjutkan. Bapak. Bapak Uskup Gabriel Manek itu dia tidak mengharapkan supaya suster-suster PRR itu melayani saja, tetapi Bapak Uskup sudah memulai sendiri dengan melayani orang-orang kusta, dan itu sudah mulai dari sejak menjadi imam muda sampai dengan menjadi uskup. Ya. Dan untuk merealisasikan spiritualitas Bapak Uskup ini, itu didirikanlah Rumah Sakit Kusta Naup. Ya. Dan suster-suster PRR lah yang mengabdikan diri untuk pelayanan di tempat ini. Itu sejak tahun berapa di Naup ini? Kita mulai sejak tahun 1996, Ya. itu mulai didirikan Biarawati. Ya. Biarawati Putri Renya Rosari, dan seiring dengan itu 1900. dimulai 1996. Ya. Nah, dan seiring dengan itu kita mulai dengan pelayanan awal, dan suster-suster awal itu memulai dengan mengunjungi rumah atau home care. Kemudian mereka juga turun ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk bisa berjumpa dengan
orang-orang sakit, orang-orang Itu kusta. maksudnya suster-suster PRR. Suster-suster PRR Itu didirikan tahun didirikan tahun 1996 yang komunitas biara ini. di sini di Iya, Naup ini di maksudnya. Naup ini. Iya, ya, Iya. sekarang jelas di Ya, Naup ini. jadi di Terima kasih, Naup kita mulai 1996 untuk biara, tetapi juga sekaligus kita memulai dengan pelayanan. Waktu itu memang masih bersifat kita ke kampung-kampung, kemudian kunjungan ke rumah. Ya. Lalu pada tahun 1997 Ya. karena kita melihat bahwa pelayanan kesehatan ini kan sudah mulai kompleks, maka kita bukalah poliklinik. Oh, gitu. Untuk kita- umum juga. Iya, kita bukalah poliklinik. Jadi pelayanannya selain orang-orang kusta, tetapi kita terbuka untuk masyarakat umum lainnya yang ya penyakitnya bukan kusta. Ya, ya, ya. Kemudian tahun 1998, Oh, dua uh, tahun 2 kemudian. tahun kemudian, Hai, cepat sekali. itu kita memulai dengan rumah rehabilitasi yang ada di atas. Iya, Ya, itu rumah rehabilitasi. Awal mulanya itu kita didatangi oleh 5 pasien kusta. Oh, Ya, 5 pasien Orang kusta. dari sekitar ini? Orang sekitar ini. 5 pasien kusta yang cukup parah. Mereka bawa dengan yang luka-luka yang sudah cukup lama. Lalu sehingga para suster itu mereka mulai melayani orang-orang yang sudah ada di dalam, tetapi juga ada yang masih tetap ke kampung-kampung atau desa-desa. Ya. Kemudian karena kita melihat semakin kompleksnya pelayanan ini dan semakin berkembang dan maju karya pelayanan, di tahun 2007, 15 ya. Agustus 2007 itu kita mulai mengkonversi klinik yang kemarinnya klinik itu menjadi rumah sakit. Oh, Iya. ya. Menjadi Jadi rumah baru sakit. tahun 2007. 2007. Nah, itu menjadi rumah sakit dan itu kita sudah mulai lebih terbuka untuk melayani lebih luas, dan juga kita punya relasi kerjasamanya juga sudah mulai lebih luas, sehingga kita punya pelayanan itu juga semakin dikenal oleh banyak orang. Jadi satu hal yang tidak bisa kami lupakan dalam pelayanan ini itu adalah bahwa kami tidak hanya melayani di dalam, tetapi kita juga melayani di luar, dalam arti kita harus pergi mencari. Oh ya. Pergi Itu mencari. suster, ini Ya. tahun 2016 ini itu diberkati. Ya. oleh Monsieur Domi. Iya, betul. Ya, jadi Itu Monsieur Domi, diberkati. selamat. Ini kami sekarang ada di rumah sakit yang Monsieur Iya. berkati. Ya, Terus diberkati oleh Monsieur Domi. Kemudian dalam perjalanan waktu, karena kita sebagai lembaga resmi yang juga dituntut oleh pemerintah, undang-undang dengan perkembangan-perkembangan yang baru, maka di tahun 2021, tepatnya di bulan baru Agustus. 3 tahun lalu ini. Iya. Tepatnya di bulan Agustus itu kita mendapat surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan Provinsi yang menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu rumah sakit khusus kusta itu untuk kusta itu dia tidak termasuk lagi dalam kategori rumah sakit khusus. Lalu kita dihimbau untuk berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat supaya kira-kira kita mau apa rumah sakit ke depan. Jadi apakah mau rumah sakit umum yang lainnya atau mau ambil rumah sakit khusus yang lainnya, nanti itu sangat tergantung dari kita. Kemudian akhirnya kami ke dinas dan ya kita akhirnya menjadi bersepakat untuk merubah status menjadi rumah sakit umum dengan keunggulan masih tetap kusta. Oh gitu. Ya. Dan itu diakui pemerintah. Dan itu diakui oleh pemerintah. Ya. Kemudian di bulan Agustus 2023 tanggal 11 tahun lalu. Ya, tahun lalu itu kami mendapat kunjungan atau visitasi untuk melihat kelayakan untuk berubah status. Dan tepatnya di tanggal 22 Agustus 2023
Nah, itu kami mendapat izin operasional untuk rumah sakit umum. Luar Ya, biasa. jadi akhirnya ya karena kita sudah berubah jadi umum, lalu semua akhirnya harus berubah. Persyaratan-persyaratan sebagai rumah sakit umum, kemudian sarana prasarana, SDM, alat-alat dan lain sebagainya kami mengusahakan itu supaya menjadi layak untuk menjadi sebuah rumah sakit umum. Sehingga pertanyaan Bapak tadi kenapa rumah sakit Ya, umum? ya. Nah, itu dia prosesnya seperti itu. Oke, Tetapi kekhususan kita masih tetap unggul di kusta. Gusta. Ya. Baik, suster. Kita jeda sedikit ya. Ya. Coba. Oke.